A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali jangan seperti itu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ayat ini tentu sambungan daripada ayat sebelumnya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang alangkah kufurnya manusia, kutilal insanu ma akfar. Celakalah manusia, alangkah kufurnya mereka. Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada kita dari ayat ini apa yang dimaksud kufur di sini. Ayat ini khitab kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu mereka mengingkari tidak adanya hari kebangkitan. Tentu ada alasannya kenapa orang-orang kafir Quraisy itu tidak beriman dengan hari kebangkitan. Pertama, karena hari kebangkitan itu sama dengan memutuskan kebiasaan mereka, di mana kebiasaan mereka itu suka melakukan hal-hal kesenangan dunia. Jadi kalau sampai kemudian mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan merasakan itu lagi. Karena kebiasaan orang kafir Quraisy itu kan mabok, zina dan yang semacamnya. Kalau setelah kematian ada kebangkitan, maka mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan di dunia. Dan mereka akan dihisab. Dan itu yang mereka tidak mau. Belum lagi mereka akan disingkapkan seluruh perbuatan jahat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perkara-perkara inilah yang menjadikan kenapa orang-orang kafir itu mengingkari tidak ada kebangkitan, karena mereka tidak mau dihisab. Makanya Allah mengatakan kutilal insanu ma akfara. Celaka manusia, alangkah kufurnya mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak bicara orang-orang Quraisy itu tentang dalil adanya kebangkitan dengan peristiwa-peristiwa dunia, di mana Allah mengatakan min ayyi syai'in khalaqah, dari apakah Allah menciptakannya, min nutfatin khalaqahu faqaddara, dari setetes mani dia menciptakannya lalu menentukannya, tsumma sabila yassarah, kemudian jalannya dia mudahkan, tsumma amatahu faaqbarah, kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya, tsumma idza syaa ansyara, kemudian jika dia berkehendak dia akan membangkitkan kembali. Di sini Allah katakan kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali jangan seperti itu. Jangan terlalu kufur maksudnya. Jangan mengingkari hari adanya kebangkitan. Jangan begitu. Dia manusia belum melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ulama tafsir mengatakan kalimat kalla lamma yaqdi ma amara ay kalla rad'un lil insan. Kalimat kalla ini adalah sebagai kecaman bagi manusia yang kufur. An kufrihi wa takabburihi wa inkarihi lil ba'thi liyaumil qiyamah. Tentang kekufurannya, kesombongannya dan keingkarannya tentang kebangkitan kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyinggung kalla yaqdi ma amara. Maksudnya ay lam yuaddi hadzal insan ma furida alaihi minal faraid, bahwa manusia ini mereka mengira sudah melaksanakan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan dunia, padahal hakikatnya mereka belum melaksanakan apapun. Di sini ada sindiran kepada kita ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa manusia ini ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita mulai dari tetes manis sampai kemudian terlahir, sampai kemudian remaja, dewasa, sampai kemudian tua. Ada manusia-manusia itu yang mereka mengira bahwa mereka diciptakan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah mengatakan lam yutraka sudah. Mereka tidak ditinggalkan begitu saja, tapi diutus kepada mereka nabi kemudian diperingatkan. Tapi ada manusia-manusia itu yang selama hidup di dunia
seolah-olah mereka tidak yakin adanya akhirat, sehingga kehidupan mereka itu hanya dunia dan dunia. Lah kenapa alasannya? Ya tentu ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, ini karena perangkap daripada syaitan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 12 sampai 16, ketika syaitan atau iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau sudah menyesatkan aku wahai Rabb, kata iblis, maka aku akan sesatkan Bani Adam dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan, belakang, samping kanan dan samping kiri, dan engkau tidak akan mendapatkan mereka ahli syukur. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga para ulama salaf seperti Sufyan Ats-Tsauri ketika memberikan catatan kepada ayat ini. Maksudnya setan menggoda dari depan itu, maksudnya setan berusaha supaya manusia itu dilupakan dari akhirat. Adapun maksudnya setan menggoda dari belakang mereka itu, maksudnya supaya manusia dicintakan dengan dunia. Adapun setan menggoda dari arah kanan, maksudnya setan akan membuat syubhat dalam agamanya. Adapun setan menggoda dari arah kirinya, maksudnya setan akan menanamkan syahwat kepada manusia. Ini dari 4 arah angin setan itu menggoda kita. Syahidnya di sini adalah yang berkaitan dengan bab ini. Setan ini berusaha melupakan manusia dengan akhirat dan mencintakan dengan dunia. Dengan cara apa? Dengan cara 3. Pertama, setan berusaha melemahkan ibadah kita. Setan itu berusaha melemahkan ibadah kita. Malas solat, malas ngaji, malas baca Quran, malas zikir. Pokoknya dimalaskan dengan ibadah. Sebab konsekuensinya kalau orang sudah malas ibadah pasti dijauhkan dari Allah. Kalau sudah dijauhkan dari Allah, konsekuensinya yang lebih berat adalah pasti dilupakan dengan hari akhir. Inilah tujuan setan, supaya dia lupa dengan hari akhir. Yang kedua, setan itu berusaha untuk supaya manusia itu meremehkan akan kemaksiatan dan keharaman. Jadi ketika mereka bermaksiat itu seolah-olah tidak sedang bermaksiat. Bagi mereka itu zina biasa, bukan dosa. Bagi mereka khamar itu biasa, tidak dosa. Bagi mereka itu judi sudah biasa, tidak dosa. Membunuh itu biasa, tidak dosa. Bahkan meninggalkan kewajiban seperti sholat, puasa itu seolah-olah nggak ada beban bagi hidupnya. Ini kalau seorang manusia sudah meremehkan kemaksiatan, maka secara tidak langsung dijauhkan dari ketaatan. Balik lagi, kalau orang jauh dari ketaatan berarti dijauhkan dari Allah. Kalau dijauhkan dari Allah secara otomatis pasti akan dilupakan dengan akhirat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, setan itu berusaha menanamkan tulul amal. Panjang angan-angan tuh ditanamkan kepada manusia itu supaya panjang angan-angannya. Supaya panjang angan-angan soal dunia. Dengan cara apa? Dicintakan dengan dunia. Itulah kalimat wa min khalfihim. Digoda dari arah belakang mereka, ditanamkan hubud dunia. Dari sini Allah Subhanahu wa taala katakan jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Sebab manusia itu kalau sudah mengumpulkan dunia pasti menghitung-hitungnya. Kalau sudah menghitung-hitungnya maka dia kira dia akan mengekalkannya. Itulah yang disabdakan Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadiyani min zahabin labtagha thalithan." Wala yamla'u fahu bni Adam illa turab. Kalau seandainya anak Adam itu diberikan 2 lembah semua emas, pasti cari yang ketiga lembahnya. Sudah dapat 3 lembah, cari yang keempat lembahnya. Begitulah tabiat manusia kalau sudah digoda setan. Dia tidak akan puas dengan dunia, kawan. Kalau orang sudah tidak puas dengan dunia, maka angan-angan kepada dunianya itu melambung.
Lah disitulah akhirnya dia hanya ingat dunia, tidak pernah ingat akhirat. Sehingga konsekuensinya ada sebagian manusia itu yang berat meninggalkan dunia, karena dia sangka bahwa kebahagiaan itu hanya terbatas di dunia. Dia tidak tahu hakikat dunia, bahwa dunia itu adalah sesuatu yang fana. Dunia itu cuma dua, bisa dia meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Contoh umpamanya dunia meninggalkan kita. Tuh kasus kebakaran di mana, Los Angeles, California itu. Itu rumah mewah-mewah tuh. Bukan sedikit, bukan harga kayak rumah di sini. Harga kacangnya. Di sana harga mahal-mahal. Tapi rupanya dunia hendak meninggalkan pemiliknya. Kebakaran habis rata dengan tanah. Itu namanya dunia meninggalkan kita itu. Atau kita yang meninggal dunia. Rumahnya masih ada, kemudian kendaraannya juga masih jogrok di situ, tapi orangnya sudah tidak ada kan. Lah dari sinilah ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, di sini ada isyarat singgungan ke situ, bahwa jangan sampai kita ini ketika hidup sampai kematian belum melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali jangan begitulah. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tiba-tiba mati kemudian dikuburkan. Summa amatahu fa aqbara. Itu nasihatnya, isyarat daripada ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dimakannya itu. Anna sababnal ma'a sabba. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Fa'ambatna fiha habba. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Wa inaba wa ghadba. Muncul anggur dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla. Muncul zaitun dan pohon kurma. Wa hadaiqa ghulba. Kemudian kebun-kebun yang rindang. Wa faqihata wa abba. Buah-buahan serta rumputan. Allah akhiri mata'al lakum wa li'an'amikum. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Dua permisalan ini ikhwatu fiddin, yang pertama dan yang kedua. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dengan kejadian manusia dalam janin. Itu kuasa Allah yang tidak bisa kita lihat. Proses dalam janin siapa yang lihat? Enggak ada yang lihat kan. Bagaimana 40 hari segumpal sperma, kemudian ganti segumpal daging, akhirnya ganti segumpal dari darah ke daging sampai jadi manusia, kemudian brojol. Siapa yang menyaksikan? Tidak ada yang menyaksikan. Tapi permisalan yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala ingin mempermisalkan sesuatu yang tampak oleh mata. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sanggup membangkitkan manusia setelah kematiannya dengan permisalan ini. Falyanzuril insan ila ta'ami. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanan yang kita makan. Nasi yang antum makan itu asalnya dari mana coba? Itu asalnya dari biji. Kemudian antum taruh di tanah. Kemudian datang hujan. Hujan pun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada tanah-tanah kita itu sesuai dengan kadar tanaman yang kita tanam. Sebab kalau seandainya hujan yang turun itu deras-derasnya menimbulkan banjir, habislah itu, enggak mungkin lagi biji itu tumbuh. Ke bawah banjir kan begitu. Dan ini kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi diturunkan hujan itu sesuai dengan kadarnya saja. Kemudian sisa airnya Allah simpan dalam tanah. Kemudian dari situ baru tumbuh. Siapa yang menumbuhkannya? Setelah tumbuh kemudian besar, akhirnya kemudian di situ tumbuh biji-bijian, di situ tumbuh buah-buahan, di situ tumbuh makanan, bukan hanya untuk manusia, bahkan untuk binatang rumput di mana-mana. Bahkan hutan pun akhirnya penuh dengan tanaman, menjadi rindang. Lah Allah katakan mata'al lakum wa li'an'amikum. Itu semua nikmat bagi kalian dan bagi hewan ternak kalian. Lah dua permisalan ini sebagai dalil logika namanya ya, bahwa dua permisalan ini bantahan kepada orang-orang kafir yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan setelah kematian. Kalau engkau tidak percaya bahwa adanya hari kebangkitan setelah kematian, Allah maha mampu loh membangkitkan kalian. Contohnya apa? Asal kalian gitu maksudnya.
Kalian kan dulu tidak ada. Sebagaimana Allah mengatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Dulu kalian tidak ada. Baru diciptakan dari setetes mani. Dari setetes mani baru segumpal darah. Dari segumpal darah baru segumpal daging. Kemudian berbentuk. Kemudian ditiupkan ruh. Kemudian keluar. Kalau Allah mampu menciptakan kamu dari ketidakadaan menjadi ada, maka Allah lebih ringan menciptakan yang sudah ada dikembalikan ada. Kan sudah jadi antum itu. Kemudian mati dibangkitkan, lebih mudahlah bagi Allah. Lebih sulit mengadakan yang belum ada. Kalau yang sudah ada diadakan lebih mudah, seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu. Kemudian dicontohkan permisalan yang kedua. Coba lihat tumbuh-tumbuhan itu. Siapa yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan itu? Biji diletakkan, tiba-tiba kemudian turun hujan, tanah belah, kemudian jadi tumbuh-tumbuhan sampai besar, berbuah, berbiji dan macam-macam. Siapa yang menumbuhkannya? Kalau Allah mampu menumbuhkan ini, maka kalian harus paham Allah pun sanggup membangkitkan kalian. Jadi ini hendak mempermisalkan bantahan kepada siapa? Orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sedikit faedah untuk memperkuat dalil tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala sanggup menghidupkan manusia dari kematian. Ada beberapa kisah dalam Quran itu. Pertama, Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Baqarah ayat 243. Allah mengatakan, "Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Tidakkah kau melihat orang-orang yang keluar dari desa-desa mereka dan jumlah mereka ribuan karena menghindari kematian. Kemudian dikatakan kepada mereka yang menghindar dari kematian itu, matilah kalian. Kemudian setelah mati Allah bangkitkan kembali mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya Allah zat yang memiliki karunia atas manusia, tetapi manusia tidak bersyukur. Al-Baqarah ayat 243 ikhwatul fiddin. Ini bercerita tentang seorang nabi. Nabi ini namanya Hazkial. Nabi Hazkial ini diutus sebelum Nabi Ilyas. Sebelum Nabi Ilyas atau Ilyasa. Jadi Nabi Hazkial ini Hazkial ibnu Ajuz sebenarnya. Ibnu Ajuz itu artinya nenek-nenek. Karena ibundanya lama tidak punya anak sampai tua. Tiba-tiba melahirkan, itulah Hazkial. Jadi di tengah-tengah Bani Israel itu ada sebuah perkampungan terkena wabah taun. Jadi wabah taun menimpa mereka, ribuan orang mati. Sama dengan kasus corona lah, ribuan orang mati gitu. Akhirnya yang selamat ini mereka ingin menghindar dari wabah taun. Mereka pun kemudian bergerak menuju lembah. Tapi sampai di lembah, rupanya malakul maut sudah menunggu mereka. Itu ada kaedah yang disebutkan para ulama, al-hadaru la yamna'ul qadara namanya. Menghindar dari kematian tidak mencegah takdir kematian. Tidak mati dengan corona, mati ketabrak mobil corona. Sama-sama corona ya kan? Ya. Jadi orang menghindar dari kematian bukan berarti tidak akan mati. Ada takdir kematian yang lainnya. Akhirnya kemudian mereka pun terjangkit penyakit yang berbeda, bukan taun. Karena malaikat maut sudah menunggu mereka. Akhirnya mereka membuat pagar supaya kematian mereka tidak dimakan binatang buas. Setelah buat pagar, baru mereka mati semua di situ. Ketika mereka mati itulah lewatlah Nabi Hazkial. Ya karena tidak dikuburkan ikhwatul fiddin, bangkai pula di mana-mana. Ketika melihat kaumnya mati semua berserakan gitu ya, bergelimpangan, maka Nabi Hazkial sedih. Akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghidupkan mereka. Dan Allah pun kemudian mengabulkan permintaan Hazkial, tiba-tiba mereka hidup. Ini namanya hidup setelah kematian kan. Di dunia juga Allah sanggup. Setelah mereka hidup, maka Nabi Hazkial hidup bersama mereka beberapa tahun. Tapi sayang setelah Hazkial meninggal dunia,
Begitulah manusia. Sudah tidak ada nabi, akhirnya kufur lagi, menyembah satu berhala namanya Ba'lan. Maka diutuslah kepada mereka Nabi Ilyas. Syahidnya di sini adalah bagaimana Allah menghidupkan manusia dari kematian, kan? Ada juga yang mengatakan bahwa kisah Hazkial juga tercantum dalam surah Al-Baqarah 259-nya. Ini kan Al-Baqarah 243. Ada lagi kisah dalam Al-Baqarah 259. Apa bunyinya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athahu qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawmin qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al-idhami kaifa nunsizuha thumma naqsuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir." Jadi ada satu kisah, ada sebuah negeri itu dijajah oleh musuh, diserang oleh musuh sampai bangunan-bangunannya rata dengan tanah. Sama lah dengan kayak Palestina sekarang, kan, dijajah Israel setahun lebih, rata tuh di Gaza tuh bangunannya, kurang lebih lah kayak gitu ceritanya, ya. Jadi Nabi Hazkial ini lewat kepada negeri yang habis dijajah dan hancur sampai ke para-parapnya. Jadi Hazkial ini melamun, apa mungkin Allah mampu mengembalikan negeri yang mati ini? Saat melamun itu karena dia habis kelelahan safar, dia ingin istirahat. Carilah sebuah lubang, kemudian dia pun masuk di lubang itu, tertidur dia. Ditambatkan keledainya, kemudian ditaruhlah makan di sampingnya, dia tidur. Rupanya tak bangun-bangun sampai 1 abad, bayangkan. 100 tahun dia tidur, ya. Karena tidurnya ba'da zuhur, setelah 100 tahun dibangunkan asar, jadi seolah-olah dia baru saja tidur ketika dibangunkan itu. Jadi ditanyalah kepada dia, kam labista, berapa lama kau tidur, katanya. Mungkin 1 hari atau setengah hari, katanya. Padahal sudah 1 abad tuh. Ya, maka dijelaskan bahkan engkau tidur mi'ata amin, sudah 100 tahun alias 1 abad. Enggak percaya, kau lihat tuh makanannya yang kau bawa udah enggak ada, minuman yang kau bawa sudah enggak ada. Lam yatasanna, minuman dan makanannya itu masih utuh, ya. Tetapi masalahnya yang tidak utuh itu keledainya. Jadi makanannya masih utuh, minumannya masih utuh, keledainya sudah jadi tulang belulang. Ya namanya diikat nggak dikasih makan setahun, ya mati lah, kan itu, ya. Akhirnya sudah besar lah tulang-tulangnya itu. Baru dia sadar, oh iya mungkin 1 abad. Disitulah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya menghidupkan keledai kembali. Tiba-tiba entah berantah dari mana tulang belulang itu terangkai lagi, dagingnya datang lagi, kemudian membungkus tulangnya sampai jadi keledai, dimasukkan ruhnya, tiba-tiba berteriak seolah-olah kiamat dibangkitkan. Dari situ Uzair ataupun Hazkial mengatakan, sekarang aku tahu Allah Subhanahu wa taala sungguh mampu untuk melakukan apapun. Artinya keledai saja bisa dihidupkan, apalagi kota yang mati. Pasti Allah bisa menghidupkannya. Syahidnya di sini apa? Ini keledai mati dihidupkan, kan? Kalau Allah Subhanahu wa taala sanggup menghidupkan keledai setelah kematiannya, masa Allah tidak sanggup menghidupkan kembali kelak pada hari kiamat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, ada yang mengatakan bahwa orang ini yang melintasi kota itu namanya Hazkial. Tapi sebagian ulama seperti Ibnu Ishaq melemahkan riwayat ini, dan yang betul bukan Hazkial tetapi Uzair. Seorang Nabi Uzair yang dipertuhankan oleh orang-orang Yahudi. Yang Allah katakan dalam surah At-Taubah, wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi Uzair itu anak Allah, berkata orang Nasrani Isa itu anak Allah. Jadi Uzair yang lewat di situ. Jadi kisahnya begini. Ada raja Babylon namanya Bukhtun Nasr, dan Bukhtun Nasr itu juga menguasai banyak belahan dunia, sama dengan pendahulunya Namrud, karena sama-sama raja Babylon Irak. Jadi Bukhtun Nasr ini membawa pasukan besar menghancurkan Palestina.
dan membunuh orang-orang Yahudi. Jadi dahulu orang Yahudi dibantai oleh Bukhtun Nasr itu. Semua laki-lakinya dibantai. Perempuan dan anak-anaknya jadi tawanan dibawa ke Babylon, Irak. Lah karena tidak ada manusia kan, karena semua dibawa ke Irak sana, jadi kota itu hancur, nggak ada orang. Sementara sebagian orang Yahudi yang selamat, mereka tunggang langganglah kabur. Lah Uzair itu lewat di situ, melihat kota yang hancur berantakan, dia berpikir, makanya dia mengatakan, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Mungkinkah Allah mampu menghidupkan setelah kematian kota ini? Uzair ini tidak ragu dengan Allah, tidak. Cuman kayak kita lah sekarang nengok Gaza, mungkin gak Gaza itu kayak kemarin lagi, gitu maksudnya. Ya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala membuktikan ucapannya. Ketika Uzair sedang beristirahat, itulah Allah akhirnya tidurkan Uzair 1 abad tuh. Ketika bangun, rupanya kota itu sudah hidup lagi setelah 1 tahun itu, setelah 1 abad itu. Dan sebelumnya Uzair ditampakkan kuasa Allah. Ketika melihat minumannya utuh, makanannya utuh, padahal 1 abad ihwan, antum aja naruh roti, jangan 1 abad, 1 tahun di belakang rumah hilang tuh roti itu. Ini 1 abad, ini kan kuasa Allah membiarkan roti dan makanannya itu utuh. Masalahnya keledainya sudah mati, bahkan sudah jadi tulang belulang. Disitulah Allah tampakkan kekuasaannya, merangkai lagi tulang, akhirnya menjadikan keledai hidup, kemudian berteriak. Barulah Uzair mengatakan, kalau Allah sanggup menciptakan Uzair kembali, maka tidak mustahil Allah bisa menghidupkan kota yang mati itu. Di sini juga syahidnya bahwa Allah sanggup menghidupkan dari kematian. Kemudian yang ketiga, kisah Nabi Isa. Kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam juga disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-Imran ayat 49. Allah mengatakan, wa rasulan ila bani Israel. Dan Isa adalah seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel. Inni qad ji'tukum bi ayati mir rabbikum. Kata Isa, aku telah datang kepada kalian dengan tanda kuasa dari Rabb kalian. Inni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri. Aku sanggup menciptakan untuk kalian sebuah burung yang terbuat dari tanah. Jadi Isa itu ngambil tanah lempung, dikual-kual, kemudian dibentuk burung. Ya. Kemudian fa'anfuhu fihi, ditiup oleh Isa. Apa yang terjadi? Fayakunu tayran biidillah. Tiba-tiba tuh burung yang terbuat dari tanah berubah menjadi burung asli dan hidup. Dan itu mukjizatnya Nabi Isa. Ya tentunya apa? Karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Isa bisa melakukan seperti itu karena izin Allah. Allah yang membuat burung itu hidup dari tanah liat. Dan ini menunjukkan Allah itu ala kulli syai'in qadir, bisa menghidupkan benda mati. Dan salah satu mukjizat Nabi Isa juga adalah bukan hanya mampu melakukan itu, bahkan menghidupkan manusia yang sudah mati. Isa juga bisa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Isa itu pernah menghidupkan 4 jiwa. Pertama ada orang namanya Azir. Azir itu temannya Isa bin Maryam. Jadi karena teman dekatnya Isa bin Maryam, satu hari karena Azir itu tempatnya jauh dan dia sedang sakit parah dan mendekati kematiannya. Jadi saudari daripada Azir ini mengutus suaminya untuk memberitahu kepada Isa bahwa temannya namanya Azir sedang sakaratul maut. Tolong datang. Takziah bahasa kitanya. Akhirnya Isa pun kemudian berkunjunglah, ingin berjumpa dengan kawannya. Cuman perjalanannya jauh dari tempat dia ke tempat Azir kawannya itu 3 hari. Ketika sampai di kampung si Azir itu, rupanya Azir itu sudah mati dari 3 hari yang lalu. Semenjak Isa berjalan dari kampungnya, Azir sudah meninggal. Ketika 3 hari sampai, ya sudah dikuburkan lah. Maka Isa pun mengatakan kepada saudarinya, tunjukkan kuburannya. Datanglah Isa kepada kuburan si Azir ini. Ketika sampai di kuburannya, maka Isa pun berdoa dengan menggunakan Ismul Azam, nama-nama Allah yang agung. Maka di sini keajaiban tumbuh, tiba-tiba kuburan itu belah. Keluar si Azir dalam kuburan hidup-hidup tuh. Itu disaksikan Bani Israel tuh. Ya. Kemudian setelah itu ada kisah yang kedua. Nabi Isa ini sedang berjalan. Tiba-tiba kemudian dia melihat ada seorang wanita sedang menangisi anak yang sudah meninggal. Dan anaknya itu penopang hidupnya. Kisah Ibnu Ajuz namanya. Anak nenek tua.
Jadi nenek ini menangis karena meninggal anaknya, sementara anak itu yang menopang hidupnya. Isa lewat di situ. Maka melihat kasihan dengan nenek itu, akhirnya Isa pun menghampiri anaknya yang sudah meninggal, berdoa kepada Allah, diusap, hidup lagi dia. Dan dua-duanya hidup lama, baik Azir hidup lama sampai punya anak, atau anak wanita ini juga hidup lama sampai punya anak juga. Ya. Kemudian setelah beberapa masa, rupanya Azir ini yang dihidupkan pertama tadi punya anak, meninggal juga anak itu. Maka dia minta bantuan kepada Isa bin Maryam agar anaknya dihidupkan, dan Isa pun berdoa kepada Allah, hidup pula anak itu. Ini kan mukjizat besar dari mukjizat Nabi Isa, disaksikan Bani Israel. Tapi Bani Israel ini dasar degil, ikhwan. Ya. Mereka kan orang yang keras hati. Itu mukjizat katanya, konspirasi katanya. Jangan-jangan Isa itu sudah kerjasama dengan si Azir dan anaknya, pura-pura mati kemudian dihidupkan jadi hidup katanya. Jadi justru diingkari mukjizat para nabi itu. Akhirnya mereka meminta kepada Isa, cari orang yang tidak hidup di zamannya, hidupkan dia. Permintaan yang ngeri. Ya. Kalau mereka kan hidup di zamannya kan, cari kuburan yang kuburan itu bukan hidup di zamannya. Ada yang mengatakan kisahnya begini. Jadi Isa ini sedang berceramah di hadapan Hawariyun, murid-murid pilihannya. Nyeletuklah salah satu Hawariyun ini kepada Isa, wahai Isa, engkau dari tadi cerita bahtera kapalnya Nuh katanya. Jarak engkau dengan Nuh itu berapa abad? Tak ketemu katanya. Kami tidak percaya sampai yang menceritakan orang yang di perahu itu katanya. Jarak Isa ke Nuh ini terbentang kemana-mana. Tiba-tiba dia mengatakan, aku gak percaya dengan cerita bahtera yang kau ceritakan. Aku akan percaya kalau yang menceritakan itu yang numpang di perahu itu katanya. Akhirnya kemudian kata Isa, baik kalau gitu kita cari kuburannya. Yang numpang di perahu itu kan anak-anaknya Nuh. Di situ ada Syam, di situ ada Ham, di situ ada Yafis. Ya, dicarilah kuburan Syam. Setelah ketemu kuburan Syam itu, maka Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa kepada Allah, dia memanggil Syam 3 kali, kum ya Syam, kum ya Syam, kum ya Syam. Berdiri wahai Syam, berdiri wahai Syam, berdiri wahai Syam. Tiba-tiba belah kuburannya, ikhwan. Keluar Syam ibnu Nuh. Ya. Untuk supaya meyakinkan itu Syam ibnu Nuh, Isa bertanya, man anta? Siapa kamu? Kata Syam, ana Syam putra Nuh katanya. Kemudian Isa mengatakan, tolong ceritakan bagaimana kisah di bahteramu, di perahu, macam mana kisahnya? Ini kisahkan sama dia. Ya. Barulah kemudian Bani Israel percaya tuh dengan kisahnya tuh. Karena yang menceritakan kan pelakunya sendiri yang di atas perahu kan. Ya. Tapi kemudian Isa mengatakan, apakah kau ingin tetap hidup ataukah ingin mati lagi katanya. Maka Syam ibn Nuh mengatakan, saya ingin mati lagi, tapi saya minta syarat, minta kepada saat kematiannya jangan merasakan sakaratul maut katanya. Akhirnya kata Isa, mati dia balik lagi ke kuburannya. Subhanallah. Nah ini kisah Israiliyat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang salah satu mukjizat Nabi Isa adalah mampu menghidupkan orang mati karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan dalil juga bahwa kalau Allah juga sanggup menghidupkan orang mati di dunia, maka Allah lebih sanggup juga menghidupkan orang mati setelah kematiannya. Tapi Bani Israel ini memang aneh. Kemudian mereka akhirnya mencari-cari alasan. Isa itu memang pandai kalau dalam urusan pengobatan itu. Kami minta mukjizat yang lain katanya. Apa mukjizatnya? Tolong minta sama Allah turunkan hidangan lezat dari langit. Mungkin kurang ajar kan? Minta hidangan. Makanya di Quran itu ada namanya surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah itu artinya hidangan dari langit. Isa menolak tidak. Ya, tapi Isa mengancam mereka, kalau seandainya kalian tidak beriman, maka azab akan turun kepada kalian. Saya akan meminta kepada Allah. Akhirnya setelah mereka ketakutan, betul-betul hidangan itu turun dari langit, ikhwan. Makanan lezat luar biasa. Kata Isa, inilah id untuk awal dan akhir kita. Makan oleh kalian. Hawariyun yang meminta tidak berani dekat. Coba bayangkan, takut mereka. Karena itu makanan lezat. Akhirnya apa? Isa mengundang orang-orang miskin. Ya kalau orang miskin yang makan habislah kan itu. Tapi subhanallah, setiap orang yang makan hidangan itu, kalau dia punya penyakit langsung sembuh. Orang stroke langsung jalan, asam urat hilang, asam uratnya, darah tingginya hilang, semua hilang. Ya, karena Isa itu mukjizatnya kan berkaitan dengan kesembuhan. Kan semua para nabi itu mukjizat itu biasanya
disamakan dengan adat istiadat kaumnya seperti Nabi Musa. Kenapa kok mukjizatnya tongkat jadi ular, masuk tangan dimasukkan ke situ tiba-tiba bercahaya kan? Ya karena memang di zaman Nabi Musa itu dunia sihir itu sedang puncak-puncaknya. Banyak markas, banyak pesantren sihir, ya kayak madrasah Harry Potter atau apa. Lah Isa ini di zaman dia memang perobatan. Orang suka ngeracik-ngeracik obat sehingga ditemukan penyakit-penyakit yang dulunya aneh jadi biasa. Maka Isa pun harus lebih sakti lah daripada tabib-tabib, bukan gitu. Dibuatlah mukjizat yang berkenan dengan perobatan. Sama dengan Nabi kita. Karena di zaman Nabi kita diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, orang Arab itu gandrung dengan syair masalahnya. Mereka suka dengan tata bahasa yang tinggi, bersyair, jadi pujangga hebat. Maka turunlah Al-Quran bahwa bahasa Quran jauh lebih hebat dibandingkan bahasa syairnya orang Arab. Dan begitu. Ya umumnya mukjizat itu biasanya disamakan dengan kebiasaan kaumnya. Ya. Baik, kemudian ini kisah yang ketiga. Kisah yang keempat itu dijelaskan juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 73. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Maka kami katakan pukullah sebagian badannya dengan sebagian anggota sapi betina yang sudah disembelih itu, ya. Begitulah Allah akan hidupkan orang yang mati itu dan Allah akan perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya agar kalian berfikir. Al-Baqarah ayat 73 ini menceritakan tentang Baqarah Bani Israel. Makanya surah Al-Baqarah disebut Al-Baqarah karena kisah ini. Ya, kisah tentang sapi betina. Jadi ada orang kaya tidak punya anak. Akhirnya tapi dia punya keponakan. Karena tidak punya anak, ambillah keponakan sebagai anak angkatnya. Setelah besar keponakan ini kurang ajar. Dia ingin menguasai hartanya. Tetapi dia tidak sabar, tergesa-gesa ingin membunuh ayah angkat yang merupakan pamannya. Dengan cara apa? Dengan cara sadis. Malam-malam kemudian diajak pergi, kemudian dibunuh di jalan. Setelah dibunuh di jalan, dilempar ke kabilah sebelah. Supaya bukan hanya dapat warisan pamannya, tapi dapat diat dari kabilah sebelah. Nanti kan yang dituduh membunuh kabilah sebelahnya kan. Kalau mereka tidak mau mengakui, maka mereka harus bayar diat tuh 100 ekor unta. Cerdasnya dia, dapat waris, dapat harta diat. Ya. Lah kabilah sebelah yang mendapatkan jasa tidak diterima kalau mereka yang membunuhnya. Akhirnya kemudian antara yang menuduh dan yang dituduh, dua kabilah ini hampir perang. Karena orang yang mati ini orang terpandang, orang baik di tengah-tengah kaumnya. Ketika hampir perang, sebagian orang yang berakal di antara mereka mengatakan, ngapain kita perang katanya? Di hadapan kita Nabi Musa kok. Ayo kita datang ke hadapan Nabi Musa. Datang mereka ke Nabi Musa. Ya Musa, ini ada kasus ini. Ya tolong pecahkan siapa pembunuhnya. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berdoa kepada Allah, maka Nabi Musa mengumpulkan Bani Israel dan mengatakan, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah sudah perintahkan kepadaku, kepada kalian, agar kalian menyembelih sapi betina. Tiba-tiba mereka mengatakan, Ya Musa, kami tanya siapa pembunuh, kenapa kau jawab suruh menyembelih sapi betina katanya? Nggak nyambung ini katanya. Ya. Itulah Bani Israel. Coba kalau mereka langsung menyembelih sapi itu selesai urusan kan, pasti akan terbongkar pembunuhnya kan. Tapi degilnya Bani Israel kayak gitu ikhwan. Maka Musa marah akhirnya. Apakah saya akan mengolok-olok wahyu Allah kepada kalian? Laksanakan saja katanya. Mulailah mereka bertanya soal sapinya. Nah, ini mereka ta'anud, mulai menyusahkan diri tuh. Sapinya kayak apa warnanya wahai Musa katanya. Kata Musa warnanya safra, faqi'ul launuha tasurun nadirin. Warnanya harus kuning pekat, nggak ada warna yang lain. Dan kalau orang memandangnya langsung suka katanya. Ya. Kemudian bertanya lagi, kami belum puas, macam mana dengan umurnya? Kata Nabi Musa, yang nggak terlalu tua, nggak terlalu muda lah katanya. Kemudian mereka nggak puas lagi, apakah sapi ini pernah dibajak, dibuat kerja ngangkut air atau enggak? Kata Nabi Musa, enggak, ini sapi liar katanya. Kan makin sulit nyarinya kawan.
Udah warna kuning, pekat lagi. Kalau mandang orang langsung suka. Kan tidak semua orang suka sapi. Orang yang bertanya untuk ta'annud, pertanyaan yang tidak ada faedahnya, memberat-beratkan diri sendiri. Bertanya sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ustaz mau tanya, ya silahkan. Mungkinkah laki-laki keluar haid? Untuk apa antum bertanya kayak gitu? Ya. Apa gunanya? Laki-laki sampai kiamat gak akan keluar haid. Walaupun dia banci sekalipun gak akan keluar haid. Itu kan pertanyaan yang konyol, ikhwan. Ya. Ustaz mau tanya, iya, mungkinkah Allah menciptakan batu, setelah batu tercipta Allah nggak sanggup mengangkatnya? Kan kurang ajar itu. Lah pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini ini sama dengan pertanyaan Bani Israel, namanya ta'annud, namanya memberat-beratkan diri, nggak ada faedahnya tuh. Akhirnya apa kata Allah? Allah gambarkan hampir-hampir mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Bukan tidak ada sapinya, masalahnya sapi itu yang punya anak yatim. Ketika kemudian anak yatim ini tidak punya warisan kecuali sapi itu, malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia, kemudian menjumpai anak yatim dan mengatakan, nak, sapimu dicari satu Bani Israel dan pasti akan dibeli. Jangan kau menjual kecuali seharga emas seberat sapimu, katanya. Enggak stres dia ngumpulin emas seberat sapi. Ya. Akhirnya apa? Betul. Setelah kemudian melihat sapinya, memang cantik sapinya. Nggak ada orang nggak suka dengan sapinya. Tapi masalahnya harganya, bro. Harganya mahal, seberat sapi emas, bayangkan. Tapi bagaimanapun karena mereka sudah terikat dengan perjanjian, ingat, kalau mereka sudah perjanjian, tidak boleh tidak dilaksanakan, kalau tidak turun adab. Mau tidak mau mereka akhirnya apa? Melorotilah emas-emas istrinya, anak perempuannya dikumpulkan sampai betul-betul seberat sapi. Kemudian diambil sebagian anggota badan sapi, dipukulkan ke orang mati, bangun orang mati itu. Kemudian Musa bertanya, man qatalak, siapa yang membunuhmu? Tengok kiri kanan, tengok ponakannya. Oh, itu yang bunuh saya, katanya. Habis itu mati lagi. Cuma nunjukin itu pembunuhnya, mati lagi. Ya, terungkaplah kasusnya. Nah, ini juga syahid bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sanggup menghidupkan setelah kematian, kan. Ini kisah-kisah seperti ini ada di Al-Quran semuanya. Atau kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk mengumpulkan 4 unggas, ya, burung, ayam, entok atau apa gitu ya. Kemudian sudah dipotong-potong. Kemudian badannya yang satu taruh sana, sayapnya satu taruh sana, cekernya di sana, semuanya akhirnya menyebar. Tapi kata Allah, "Summad'uhun, panggil sekarang wahai Ibrahim, ya'tinaka sa'ya, pasti mereka akan datang segera kepadamu." Betul. Ketika Ibrahim kemudian menyeru unggas yang sudah dipotong-potong dan disebar di semua lautan itu, di semua gunung itu, tiba-tiba kemudian terbang tuh anggota-anggota badan, nyatu lagi, hidup lagi. Lah kisah-kisah ini ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla sebagai bukti bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, mampu menghidupkan setelah kematian. Mampu menghidupkan setelah kematian. Makanya kalau kita lihat Al-Quranul Karim, ikhwan, metode ketika meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Pertama, disebutkan fataratan bitasri. Terkadang Allah Subhanahu wa taala dengan membahasakan dengan sangat jelas, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah At-Taghabun, "Qul bala wa rabbi latub'atsun." Katakan, ya, Rabbku sanggup membangkitkan. Itu namanya tasri. Betul-betul Allah mengatakan secara jelas dalam Quran, dia sanggup membangkitkan. Yang kedua, ya, wataratan bitadzkiril insan binash'atihil ula, atau Allah mengingatkan manusia dengan penciptaannya yang pertama, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Tariq, ya, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir. Hendaklah manusia melihat dari apa dia diciptakan, dari setetes mani yang memancar dari sulbi laki-laki dan wanita. Kemudian Allah mengatakan innahu ala raj'ihi laqadir. Allah ketika mengembalikan di hari kebangkitan sungguh sangat mampu. Ini metode Allah itu mengingatkan manusia dari penciptaan awal.
Kalau Allah sanggup menciptakan kamu dari ketidakadaan, sekarang sudah ada, tiba-tiba mati Allah bangkitkan, lebih mudah lagi maksudnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa taratan bil istidlali bi imbatin nabat. Atau terkadang Allah berdalil dalam Quran itu dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan yang kita sedang bahas ini, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, fal yanzuril insan ila ta'ami. Coba kau lihat makanan yang kau makan itu. Jangan lihat lauknya saja, rendangnya, jangan itu aja yang lihat itu. Lihat nih beras yang kita makan ini dari mana asalnya. Coba bayangkan, dari mana asalnya kok bisa jadi beras ini? Oh, dari tanaman. Anggur yang kita makan, dari mana asalnya anggur ini? Dari biji anggur katanya. Dari mana ini asalnya jeruk, rambutan, durian ini? Nah, harusnya kita berpikir, oh, dia dari bijinya, kemudian tumbuh turun hujan, tumbuh jadi pohon, akhirnya berbuah. Lah itu kuasa siapa menghidupkan sampai kita makan buah-buahannya itu? Kuasa Allah. Ini yang ketiga, terkadang Allah untuk membuktikan Allah sanggup menghidupkan setelah kematian itu dengan mempermisalkan tumbuh-tumbuhan yang hidup. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa taratan bil isyarah. Terkadang menggunakan isyarat. Seperti Allah mengatakan dalam surah Al-Ahqaf ayat 33. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ardh wa lam ya'ya bi khalqihinna. Tidakkah kau lihat Allah itu sanggup menciptakan langit dan bumi, dan Allah tidak lelah ketika menciptakan langit dan bumi. Biqadirin ala an yuhyal mauta. Maka kalau seandainya Allah menghidupkan kalian itu lebih mudah. Kau menciptakan langit bumi saja bisa, kau menciptakan kalian tidak bisa, ini gimana ceritanya? Allah mengatakan bahwa penciptaan langit dan bumi itu lebih asyad, lebih berat dibandingkan penciptaan manusia, kan? Loh, kalau langit bumi bisa Allah ciptakan, masa menciptakan kita kembali tidak bisa? Ini akalnya di mana, kan itu bahasanya? Terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan dengan dalil seperti itu. Atau wataratan bitanzihillahi anil abath. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya bahwa setiap penciptaan itu tidak ada yang main-main. Allah mengatakan di dalam surah Al-Mu'minun, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira aku menciptakan kalian main-main ya? Tidak, bahkan kalian akan dikembalikan, akan diciptakan kembali. Kalian tidak main-main diciptakan, sebagaimana kalian juga tidak main-main akan dibangkitkan, ya. Atau wataratan bidzikril qasasi, atau terkadang menyebutkan kisah-kisah yang tadi kita kisahkan tadi, kan? Lah itulah metode Al-Quran, ikhwan. Metode Al-Quran untuk memastikan Allah ala kulli syai'in qadir. Dan ini bantahan kepada orang-orang kafir yang mereka mengingkari hari adanya kebangkitan. Bahwa kebangkitan itu hak adanya, tidak boleh diingkari. Maka sebagai kewajiban kita kaum muslimin, di antara rukun iman adalah beriman dengan hari kiamat. Di mana beriman dengan hari kiamat terdiri daripada 5 rukun. Pertama, beriman dengan adanya kematian. Kita wajib yakin kita akan mati, dan harus yakin kita mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati, dan mati itu kiamat kecil yang pasti. Yang kedua, beriman dengan adanya peristiwa kubur, baik himpitannya, baik azabnya, baik nikmatnya, baik fitnahnya, maka kita harus beriman semua akan terjadi, ya. Kemudian yang ketiga, beriman dengan kebangkitan, bahwa kita akan dibangkitkan kembali dan akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, beriman dengan hisab. Kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita perbuat di dunia di hadapan Allah. Kemudian yang terakhir, jaza, balasan, ada surga, ada neraka. Itulah kandungan beriman dengan hari akhir, beriman dengan 5 perkara ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara tafsir daripada surah An-Naba. Kita akhiri sampai di ayat ke-32, dan selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Wallahu a'lam.